aku Moms Indri Astuti. Saya Deds Kurniawan. Saya Moms Dita Suryo. Saya Destoni Suryo. Aku adalah salah satu member dari Moms Community Nakit. Gaji suami harus lebih besar dari istri. Kenapa ya? Di dalam keluarga kami bukan kompetisi sebenarnya gaji. Kita menikah itu bukan bersaing. Yang penting kita bisa saling mencukupi. Harus istri yang mengatur segala kebutuhan dan pengeluaran belanja rumah tangga. Tidak setuju? Tidak setuju. Sama. Iya. Kebutuhan, belanja, atur-atur kayak gitu semua sih percayakan ke istri. Karena saya terus terang kurang jago masalah atur kebutuhan, pengeluaran, semua saya rasakan di sini. Tapi harus ada diskusi. Karena saya bisa menawar, dia tidak bisa menawar. Contoh, 10.000 saya bisa mendapatkan 2 jenis. Kalau dia tidak, itu yang saya manage. Seperti itu. Penghasilan suami harus diberikan sepenuhnya kepada istri. Jadi, penghasilan istri hanya milik istri, penghasilan suami yang milik istri. Mau jawab bingung gue ini. Tidak setuju? Tidak. 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 Setuju. Iya. Iya. Sama-sama. Iya. Memang kita dari komitmen dari awal menikah itu duit gaji saya, gaji dia. Cuman kayak kebutuhan sekolah, terus bulanan itu dia yang belanja memang. Tapi nggak ngasih ke saya, tapi kebutuhannya dipenuhin gitu. Gaji saya, pendapatan saya serahkan ke istri, tapi istri biasa ngasih. iya. Untuk saya kerja, pegangan saya kerja di luar, untuk di jalan. Kalau kurang pun tinggal minta aja kita. Dalam segala kondisi, sudah sewajarnya Deds meminta maaf terlebih dahulu. Beda. Tidak setuju. Siapa yang salah, anggota keluarga, semua anggota keluarga harus minta maaf. Minta maaf, tolong, terima kasih itu udah hal yang harus ditanamkan di keluarga. Biasanya memang kan yang lebih rewel di Deds. Jadi kayak misalnya apa-apa segala sesuatu yang tidak harus diributkan, misalnya pulang kantor gitu. Terus dia ini apa sih jadinya gitu. Nah, itu harusnya dia yang minta maaf gitu loh. Membuat sebuah keputusan harus berlandaskan diskusi dan perimbangan bersama antara moms and dads. Setuju lah pasti ya. Setuju. Setuju. Sudah pasti gitu ya? Pasti, udah pasti. Oke. Biar keluarga harmonis, kompak gitu ya. Iya. Semua harus didiskusikan bareng ya. Iya. Apapun Tujuannya itu. sama kita. Iya, karena tujuannya sama. Iya. Itu aja sih. Sudah sewajarnya moms yang melakukan pekerjaan rumah tangga lebih banyak daripada dads. Enggak juga ya. Iya, nggak setuju. Oke. Yalah. Tidak Bos setuju. B-nya begitu harusnya. Pun saya ada kesibukan, istri di rumah juga ada kesibukan lain selain cuma ngurus keluarga, ada kesibukan lain dia. Jadi contohnya kalau saya dari kerja, kita pulang kerja, istri nyuci belum rapi, masih di mesin cuci, ya saya bantu jemur. Salah satu contoh kayak gitu. Nggak semuanya, nggak melulu ibu yang harus kerjain gitu. Jadi kayak misalnya hal simpel, nemenin anak-anak di mana setiap harinya nggak pernah ketemu kan. Nah ya udah sama dads lah bagi waktunya gitu. Jangan sama mama terus. Nah kayak gitu sih. Hai Moms and Dads, bersama saya Yuvita Wijaya. Saya seorang psikolog anak dan juga keluarga. Saat ini saya berpraktek di Tania Kids Center, klinik tumbuh kembang anak di daerah Tanjung Duren, Jakarta Barat. Nah, terkait dengan ketiga isu tadi sebenarnya itu hanya tergantung daripada hasil diskusi dan juga kesepakatan antara moms and dads.
mau gaji suami lebih besar atau istri lebih besar, sebenarnya ketika namanya sudah menikah seharusnya berarti itu milik bersama. Jadi nggak perlu dipusingin siapa yang lebih besar, siapa yang lebih kecil. Yang penting asasnya adalah sama-sama untuk memenuhi kebutuhan si keluarga tersebut. Kemudian jika ditanya siapa sih yang seharusnya mengatur keuangan, nah jangan sibuk dengan poin tersebut dulu, tetapi lebih baik kita sibuk untuk mengenal diri kita terlebih dahulu dan juga pasangan nih gitu. Nah, kelebihannya apa sih kita pada saat kita mengatur keuangan? Dengan demikian juga dengan kekurangan kita. Dan ini perlu didiskusikan juga ketika bersama dengan pasangan. Apa kelebihan dan kekurangan dari si pasangan? Sehingga kita tahu bagian ini bisa kita atur, bagian yang lain bisa pasangan yang mengatur nih gitu. Oke. Apakah gaji suami harus semuanya diberikan kepada istri? Kembali lagi tergantung kesepakatan yang tadi sudah saya sebutkan. Nah, tadi ketika diceritakan tentang ketiga isu tadi, itu saya mengilustrasikan itu seperti gunung es sebenarnya gitu ya. Jadi ketiga situasi itu cuma seperti gunung es yang kelihatan di atas, di permukaannya gitu. Nah, jadi sebenarnya isu-isu tadi itu gitu ya, itu nggak perlu kita urusin gitu. Tapi yang perlu kita benahi adalah yang di bawahnya nih, yang perlu kita analisa mendalam. Yang di dalam gunung esnya ini gitu. Contohnya apa sih? Kenapa isu-isu ini seringkali menjadi masalah ya? Biasanya itu pertama karena adanya visi misi yang tidak sejalan gitu. Terus kemudian apalagi pandangan terhadap keuangan antara suami dan istri bisa jadi itu nggak sejalan gitu. Kemudian apalagi sih adanya komunikasi, kemudian ketidakterbukaan, kemudian ketidakjujuran gitu ya. Itu juga seringkali membuat isu-isu keuangan tuh akhirnya jadi bermasalah. Tapi seiring dengan perkembangan zaman sebenarnya peran-perannya moms ini mulai bergeser juga ya. Sekarang kita lihat gitu banyak para wanita yang sudah masuk ke dunia karir juga. Tapi di sisi lain kita lihat para dads gitu ya, perannya kayaknya masih minim nih untuk bergeser ke rumah tangga ataupun ke anak gitu ya. Seolah kayaknya itu masih sepenuhnya diserahkan ke moms gitu. Nah, terkait tadi ketika kita ngomongin peran gitu ya, sebenarnya ketika kita sudah menikah, ketika kita sudah masuk ke dalam area keluarga gitu ya, ketika kita ngomongin peran ya, peran itu dijalankan bersama-sama.